لله الذي خلق الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, yang dimana atas izinnya Allah, atas kasih sayangnya Allah, atas berkahnya Allah, raga kita Allah gerakkan ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat bertandaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan bagi kita semua, manusia yang sangat harus dimuliakan, manusia yang harus sangat kita cinta. Tiada lain dan tiada bukan adalah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan sahabat hubungannya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri di mimbar ini sebagai manusia yang masih kadang melakukan kesalahan, sebagai manusia yang kadang masih melakukan kehilafan, dosa perdosaan, mengajak mari kita sama-sama kembali kepada hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba-Nya, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Maka melalui mimbar ini yang berdiri di mimbar ini mengajak, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dengan iman dan takwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, dengan kebahagiaan yang sejati abadi dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah khutbah kali ini bertemakan atau berjudul mengenai keutamaan sabar dan sholat. Setiap manusia yang menjalani dalam kehidupan ini sudah menjadi sunatullah, di mana Allah menguji daripada dirinya melalui bagaimanapun caranya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, di mana Allah akan menguji manusia dari berupa rasa kelaparan, lalu harta, buah-buahan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar yang gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tidak hanya dimiliki atau diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli ibadah saja. Kenapa? Karena perspektif ujian ataupun yang namanya takdir, ujian, musibah, cobaan, tidak hanya ada di dalam diri kita, tetapi ada pula di yang menurut dalam keterangan yang kita yakini, kekasih-kekasih Allah, Nabi dan Rasul Allah pun diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud. Lalu Nabi Ayub alaihissalam, salah satu nabi yang begitu soleh, diuji oleh Allah. Hartanya diambil, anaknya diambil oleh Allah.
Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, apakah tidak diuji? Diuji, Pak. Berapa kali percobaan pembunuhan untuk baginda Nabi. Maka ingatlah kata Nabi, "Mayuridillahu bihi khairan." Barang siapa orang yang dihendaki kebaikan baginya, yusib minhu, maka akan diuji oleh Allah. Maka jangan aneh, Pak. Ketika misalkan kita yang tadinya tidak suka atau misalkan jalan ke masjid berjamaah, ingin kita istiqomah, begitu berat cobaannya. Karena setiap kebaikan itu ada cobaan dan ujiannya. Maka sejatinya Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan, ujian adalah cara Allah menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasakan ketika kita mengatakan ada ujian, ada musibah, yang paling penting dan harus kita tekankan, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang, mengatakan, Allah itu maha baik, Pak. Takdirnya tak pernah salah. Allah itu takdirnya tak pernah salah. Kadang-kala yang dimaknai salah bukan takdir Allah yang salah, tetapi kita yang kadang mungkin belum bisa menerima daripada cobaan dan ujian Allah itu sendiri. Maka bagaimana cara menolongnya ketika kita mendapatkan ujian? Salah satunya adalah dengan sholat, sebagaimana tadi dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, yang orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat menjadi fondasi bagaimana seseorang bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, dia kelihatan begitu sempurna, tapi nyatanya dia itu orang yang hina. Ada orang itu yang kelihatan sempurna, tapi nyatanya hina. Siapa mereka? Orang-orang yang beragama, orang-orang yang katanya bertuhan, berallah, dan mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, tetapi tidak melaksanakan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Maka harus diingat, ketika kita ada rasa menanti-nanti dalam sholat, kita ada rasa malas dalam sholat, ingatlah, sholat yang kita sia-siakan adalah waktu sholat yang dirindukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam satu hikayat dikatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang telah masuk neraka, orang-orang yang disiksa begitu pedihnya dalam Al-Quran, mereka ingin hidup lagi, tiada lain dan tiada bukan hanya satu, ingin beribadah, salah satunya menunaikan sholat. Maka hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tarik kesimpulan dari awal sampai akhir khutbah singkat ini dapat kita simpulkan, yang pertama, tidak ada takdir yang tidak pernah baik. Takdir itu selalu baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, sejatinya orang yang begitu dekat dengan Allah adalah orang yang menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas, dengan tulus ridha lillahi ta'ala. Ainama tasakunina, dalam sebuah hikayat dikatakan, di mana letak kebahagiaan? Kalau kita katakan bahwa kebahagiaan itu adalah adanya kaya, adanya harta yang berlimpah, jabatan tinggi, pertanyaannya cuma satu, Pak. Kenapa Fir'aun dan Raja Namrud Allah laknat? Padahal Raja Fir'aun itu begitu luar biasa, Korun itu, Pak, di zaman Nabi Musa luar biasa kekayaannya, tetapi kenapa diazab oleh Allah? Kalau kita katakan bahwa kemiskinan itu adalah tanda seseorang yang malas untuk beribadah karena belum kaya, yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, seorang muda, tetapi begitu luar biasa ibadahnya? Maka ketika ditanya, aina matasakulina, di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan menjawab, ana fi qulubil radina bi qadarillah. Aku berada dalam ketetapan orang-orang, di dalam hati orang-orang yang menerima ketetapan Allah. Yang kedua, kesimpulannya adalah bagaimanapun masalah dan kehidupan yang kita jalani, jangan pernah kita melupakan Allah. Kenapa? Karena sejatinya segala ujian, segala cobaan yang Allah berikan adalah sebagai tanda kasih sayang kepada kita. Maka itulah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiada ujian yang Allah berikan lebih daripada batas ambang kemampuan daripada hambanya. Mudah-mudahan khutbah
singkat Jumat ini bisa memotivasi ibadah kita dan lebih dekat kepada Allah, sehingga kita dalam nantinya akan meninggal dalam keadaan penuh cinta, kebahagiaan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum